Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang menganalisis isi media dari majalah Tempo untuk UTS mata kuliah Komunikasi Massa Universitas Pembangunan Jaya yang beranggotakan Aulia Ahmad Farezi, Ramadan Landung Mulyawan, dan Resepski Cahaya Ramadhani. Pengenalan sedikit tentang majalah Tempo. Jadi majalah Tempo ini merupakan majalah yang sudah ada sejak tahun 1971. Walaupun sempat berhenti, namun kini kembali hadir dalam bentuk digital. Jadi akan memudahkan pembaca untuk melihat update berita terbaru dengan versi majalah Tempo. Konsepnya itu dibuat dengan konsep berlangganan, jadi pembaca bisa mengakses konten juga termasuk arsip berita majalah Tempo dari tahun 1977 hingga sekarang. Majalah Tempo ini merupakan majalah yang menayangkan berita mingguan terkait apa yang sedang terjadi di Indonesia. Dan pada umumnya majalah Tempo ini meliputi berita dan politik yang diterbitkan oleh Tempo Media Group. Dan majalah ini merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Selanjutnya SWOT dari majalah Tempo. Yang pertama yaitu Strengths. Jadi majalah Tempo ini menyediakan informasi terkini terkait isu-isu yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, karena merupakan bagian dari Tempo Media Group, majalah Tempo memiliki relasi yang cukup luas dengan anak perusahaan dari Tempo Media Group. Yang kedua yaitu Witness. Jadi melihat perkembangan teknologi yang sekarang ini membuat majalah Tempo harus menyesuaikan diri dengan memanfaatkan media digital. Selain itu, karena menggunakan media digital, gambar yang dapat digunakan majalah Tempo itu terbatas, sehingga mengurangi ciri khas dari suatu majalah. Selanjutnya ada opportunity. Jadi, karena majalah Tempo merupakan majalah pertama, merupakan majalah yang sudah ada sejak dulu, walaupun sempat berhenti dan dimunculkan kembali pada tahun 2008, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa majalah Tempo telah memiliki audiens. Jadi masyarakat akan mudah menjangkau majalah Tempo ini. Yang terakhir ada treat. Jadi karena majalah Tempo ini sempat berhenti dan dimunculkan kembali, maka tantangan utama dari majalah Tempo adalah strategi yang dapat mereka gunakan untuk menarik audiens. Kemudian majalah Tempo yang kita analisis merupakan majalah Tempo yang terbit pada periode Januari hingga Maret tahun 2021. Untuk bulan Januari, majalah Tempo terbit pada tanggal 16, 23, dan 30 Januari. Selanjutnya untuk bulan Februari, edisi majalah Tempo yang terbit pada tanggal 6, 13, 20, dan 27 Februari. Dan di bulan Maret, majalah Tempo terbit pada tanggal 6, 13, dan 20 Maret. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau jalan yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melakukan pendeskripsian terhadap data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam suatu teks pemberitaan oleh majalah Tempo. Selanjutnya, peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan penelitian secara kualitatif. Menurut Bogdan and Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Jadi, metode penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk melakukan pendeskripsian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta berupa kata-kata tertulis yang terdapat dalam suatu teks berita di media massa.
Untuk selanjutnya, data yang kami kumpulkan lihat berdasarkan seberapa sering tema atau topik yang dibahas dalam majalah Tempo. Kami juga telah menilai urutan penempatan tema atau topik yang ada di majalah Tempo. Yang pertama ada album, angka, arsip, bahasa, catatan, etalase, inovasi, internasional, kartun, nasional, opini, pokok dan tokoh, sinema, sinyal pasar, dan surat atau wawancara. Itu berkisar 100%. Untuk selanjutnya, info tempo, lingkungan, olahraga dan sosok, hukum dan selingan, ekonomi bisnis, dan laporan utama ada di kisaran 60% hingga 90%. Dan yang terakhir, buku, inforial, investigasi dan memoir, laporan khusus, kolom, ilmu dan teknologi, dan obituari dan seni ada di kisaran 10% hingga 50%. Hasil analisa yang kita dapat, majalah Tempo menggunakan topik yang bertemakan laporan utama sebagai headline majalah dan menjadi informasi pertama yang disediakan dalam setiap majalah yang membahas isu terkini terkait keresahan masyarakat. Yang di kanan ini adalah contoh dari majalah Tempo yang dimana dia menggunakan topik yang bertemakan laporan utama sebagai headline majalah dan menjadi informasi pertama yang disediakan dalam setiap majalahnya. Yang pertama ada buru-buru vaksin baru, yang kedua ada paket mewah Partai Merah, yang ketiga ada nokta hitam di kampus hijau. Selanjutnya, majalah Tempo memiliki cara unik dalam pengaturan berita yang akan ditampilkan dalam majalahnya, di mana akan ada pengunggalan topik pembahasan dengan skema ABCDE FABC. Huruf melambangkan tema yang diangkat, seperti yang terdapat dalam majalah Tempo pada tanggal 20 Februari 2021. Selanjutnya, cover majalah Tempo. Cover majalah Tempo menggunakan tampilan ilustrasi animasi yang di dalamnya ada beberapa yang menggunakan gambar tokoh publik yang dianimasikan dalam menampilkan profesi serta aktivitas yang sedang menjadi perbincangan masyarakat. Dibuat dengan makna yang mudah ditelaah oleh pembacanya. Contohnya seperti yang pada kanan ini adalah contoh gambar tokoh publik yang dianimasikan dan menampilkan profesi serta aktivitas yang sedang menjadi perbincangan masyarakat. Kesimpulannya adalah, sebagai salah satu media dalam melakukan komunikasi massa, majalah Tempo memfungsikan diri dengan mengikuti perkembangan teknologi. Tidak hanya menjadi majalah cetak, majalah Tempo juga hadir dalam bentuk majalah digital yang dapat diakses setiap saat dengan menggunakan sistem berbayar untuk berlangganan yang tersedia di Android maupun iOS, dan juga dapat diakses di website resmi dari majalah.tempo.co. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.